23 ya. Ayat 23. 123. Dihafalkan ayat, kalau bisa dihafalkan ayat kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Dibaca banyak-banyak. Ya. Untuk keselamatan termasuk ya. Itu. Kalau menghadapi ya, maklum zaman sekarang itu kadang-kadang kayak gitu. Nah, amanah umat muslim ini. Al-Qur'an yang kita baca. Baca banyak-banyak. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah gitu. Berapa banyak orang golongan kecil yang golongan sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar, yang baik, yang kuat. Kemenangan itu bukan berdasarkan dari alat serba canggih, tentara banyak, alat serba canggih. Kemenangan seseorang itu karena kegigihan. Di samping kegigihan itu ada pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umat muslim, umat yang beriman pasti akan ditolong oleh Allah ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya ya. Allahumma amin. Udah? Ya? Sip. Kita bahas ya tajwidnya. Ini sedikit mah. Walaqad 6 alif. Ada yang barisnya. Kali ada yang beda gitu Pak. Ya. Sudah. Qad ya. Namanya qalqalah sugro. Qalqalah itu sifat asli hurufnya itu dikembalikan semula. Laqad gitu. Laqad. Ya, talahab gitu ya. Ba. Qad gitu ya. Itu dal gitu. Jadi sifat asli hurufnya itu kembalikan semua, itu dinamakan qalqalah sugro. Tapi kalau qalqalah kubro itu biasa diidghamkan. Ya. Kalau tidak berjumpa dengan huruf qalqalah, ya cuma qalqalah saja di sini, dal mati atau tok mati, ya di situ ya, itu dinamakan qalqalah sugro. Cara membacanya walaqad nasarakum Allahu ahad Allahus samad gitu. Harus itu kan ya. Kalau harus itu. Nasarakumullah. Baca apa namanya? Tafhim. Lam jalalah jatuh setelah huruf yang di garis depan atau di garis doma atau rofa atau depan, maka lam jalalah dibaca tafkhim, artinya tebal. Kumullah, Allah gitu ya. Allah, kumullah gitu ya. Tebal. Ini panjangnya mad badalnya. Bibab riu. Nah, sama dengan ini ya. Qad bab sama ya qalqalah sugro. Riu tanwin berjumpa dengan waw dibaca idgham bi guna. Ya, idgham itu melebur ya. Idkhalu syai' ma syai' itu bahasa Arabnya. Masukkan sesuatu benda yang satu kepada benda yang kedua itu idgham. Tapi kalau menurut ilmu tajwid
idkhalu harfi awal ilal harfi sani. Masukkan bacaan huruf yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua, dilebur ke sini, itu namakan idgham. Nah, idgham itu macam-macam. Ini diantaranya idgham bi guna, ya, didengar. Bibadriu wa antum adillah, ya. Tanwin berjumpa dengan tak dibaca ikhfa. Antum gitu caranya baca. Mim mati berjumpa hamzah atau alif dibaca idhar syafawi, jelas. Antum azillah, tidak boleh antum azillah, tidak boleh, harus antum azillah karena idhar, jelaskan mim. Tanya baca idgham. Ini tak marbutoh, namanya tak marbutoh, ya. Pada waktu tingkah wakaf atau berhenti, diberhentikan, maka tak marbutoh dimatikan, diganti daji hak. Adillah, tidak boleh adillat, tidak boleh adillah, gitu ya. Ini lebih utama, ya. Ini bebas nih, ini jais nih, ya, jawazas, boleh berhenti, boleh tidak, ya. Terus asli katanya ittaqullah, sarannya. Asli katanya ittaqullah, ya. Asal katanya ittaqullah, ya. Jadi fattaqullah, karena di sini ada fa-nya, maka dibaca idgham. Fattaqullah, gitu ya. Kullah sama dengan ini, ya. Baca tafkhim, ya. La'allakum, ininya dibaca idgham. La'allakum, ini kafnya. Ini kayak gini tuh variasi, ya, Mas, ya. Variasi apa? Tulisan, ya. Boleh diginikan pun boleh. Macam-macam kalau lakum pun boleh. Saya lakum boleh. Atau lakum boleh. Ini hanya variasi, ya. Tulisannya Indonesia. Hanya tulisan, variasi, ya. Nah, apa ya? Yang penting jelas, ya. Nah, ini Quran itu dengan Quran ini kadang-kadang juga berbeda kok tulisannya. Tapi tetap dibaca lakum, ya. Mim mati berjumpa dengan tak dibaca idhar syafawi seperti ini, ya. La'allakum tashkurun fi khussahdatin kilbi ulwin tushharu. Shin termasuk huruf tafkhim, ya, dibaca tebal. Tashkurun, ya. Sin, shin, sod. Sin, shin, sod. Ya, deh. Kalau sod menyunjung sod, gitu, nih. Shin, syah, gitu, ya. Sin tipis. Sa kalau saya dijentelkan, sa, gitu. Zal, zo, dot, ini deh, dot, gitu. Nih, dilengkitkan dia, ya. Dijigram di sini. Tash kurun, gitu, ya. Artinya syukur. Kurun, matahari di sukun. Huruf matnya ini, ari di sukunnya ini. Matnya huruf yang mat apa itu? Tawamun. Mat itu memanjangkan, ya,
memanjangkan huruf yang harus dibaca panjang, kalimat huruf yang dibaca panjang, ya, atau memanjangkan suara huruf yang harus dibaca panjang. Ini wawunya ini namanya. Syaratnya matabi'i, wawu jatuh setelah huruf di garis depan atau di garis rofa. Nonya matahari disukun, arid itu datang baru, sukunnya ini mati, hidup dimatikan karena berhenti. Makanya untuk menandai di sini ada huruf yang hidup, tambahkan harokatnya, tambahkan suaranya, panjangnya ditambah. Tashkurun boleh 6 harokat atau 5 harokat. La'allakum tashkurun. Itu ya caranya. Ada yang tanya tentang tajwid? Ya, kalau tidak kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Kalau misalnya kalau mau berhenti di sini, kalau mau diteruskan di sini pun tidak apa-apa, karena ini boleh berhenti, boleh tidak, ya. Diteruskan sini pun tidak apa-apa. Tapi bagus diteruskan sini karena adillah termasuk sudah bisa memahamkan atau bisa mafhum, maksudnya bisa artinya itu sudah bisa dipahami. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Gitu ya. Allah. Allah. Allah munazzalin. Allah. Allah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun.
tashkurun. Allah taqabbalallahu minkum. Ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Itulah. Ini menerangkan ya enggak. Ketika beliau tersebut, ini pada waktu perang Uhud ya. Semalam itu di buku Uhud ya, jumlah kaum muslimin ada 950, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 1000 ya. Di perang Uhud itu. Jumlahnya kaum kafirin, kaum musyrikin ada 3000. Ya, 900 menghadapi tentara yang cukup lengkap peralatan perangnya dengan tentara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ala kadarnya alat peperangan. Ya, kalau orang-orang yang tidak semangat mental juangnya yang tinggi itu pasti menghadapi musuh yang segitu banyak, perlengkapannya perang itu sudah canggih-canggih, akan merasa blinder dan ketakutan. Ya enggak? Kan? Hasil gitu. Tapi lain, Allah Ta'ala punya rencana sendiri. Cerita ini terungkap juga zaman sejarah Nabi Dawud alaihissalam. Tentara melawan tentara Talut, tentara Jalut ya. Bayangkan melawan tentara Jalut tersebut, Nabi Allah alaihissalam tersebut, Dawud itu seorang anak kecil mah. Yang kesana kesini gawanya apa? Gawanya cuma ketapel. Ya, melawan tentara Talut ya. Terus Jalut tersebut bilang siapa yang bisa melawan tentara Talut tersebut, dia akan dihadai, akan diangkat sebagai apa dan lain sebagainya. Waktu dulu Nabi Dawud tersebut tidak diizinkan karena masih kecil. Tapi karena semangat juangnya, tentara ternyata menghadapi tentara yang begitu besar-besarnya, orang sekecil Nabi Dawud tersebut tidak gentar. Li'illai kalimatillah gitu. Ya. Begitu melihat kayak gitu sudah pada melindir. Nah, ketepilnya langsung disasarkan ke kepala. Ya, kepala Jalut tersebut ya. Langsung pecah kepalanya itu. Padahal orangnya besar tinggi. Itu kalau merobohi orang itu tentara itu ya, 350 orang itu kalau dia itu tumbang mati semuanya orang. Berapa besarnya itu? Ya. Raksasa dengan melawan dengan semut kecil dan tapi tidak gentar. Semboyannya kaming fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Itu amalan itu bisa diamalkan kalau menghadapi musuh-musuh yang sekiranya kita itu tidak mampu. Tawakal kepada Allah Ta'ala sambil ya kalau Allah Ta'ala memberikan mukjizat atau memberikan ma'onah, siapa tahu pertolongan melawan begitu banyak orang, taburi tiup-tiup kan kaming fiatin walabat fiatan kasiratan biidznillah. Ini sebanyak-banyaknya Allah Akbar, kaburkan. Ya. Siapa tahu bisa meredam peperangan, bisa meredam dan lain sebagainya, kebanyakan kan gitu. Karena berkat pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathul Mekah, juga Allah Taala menolong dengan beberapa tentaranya tersebut. Terus turun lakot idza ja'a nasrullahi wal fath. Kau nanti akan merasakan, akan melihat terkala pertolongan Allah Subhanahu wa taala Fathul Mekah, kebukanya kota Mekah akan diraih oleh Muhammad dengan bala tentaranya tersebut. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan melihat semuanya
manusia-manusia itu pasti akan berbondong-bondong masuk Islam semuanya. Nah, ya, masuk Islam semuanya. Ya. Ini mengisahkan masalah perang Badar. Ya, perang Badar tersebut. Walaqad nasarakumullah, dan sungguh ya pertolongan Allah Ta'ala itu pertolong. Ini kan dikasihkan nih isim zaman. Nasara menolongkum kepada engkau semuanya. Siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala di Badarin, pada waktu perang Badar. Wa antum, dan kamu semuanya Muhammad sekalian tentaramu, adillah. Adillah itu hina, merasa kekhawatiran. Tentaranya itu apa itu? Alat perangnya serga minus, serda apa adanya, sedangkan menghadapi musuh yang begitu banyak, 10.000 tentara yang bersenjataan lengkap. 10.000 tentara orang kafir yang bersenjataan lengkap menghadapi itu. Tentaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma 3.000 tentara yang bersenjataan tidak lengkap, apa adanya. Gentar ya kalau kita tidak beriman. Gentar. Wih, banyak ini musuh. Gentar sekali. Ya. Di waktu itu Muhammad, pertolongan Allah Ta'ala itu datang. Allah Ta'ala itu dengan mengutus para malaikatnya, 3.000 malaikat untuk membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berserta tentaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada 3.000 tersebut. Ya, jadi apa? Hasilnya mendapatkan suatu kemenangan. Ya, lah itulah kemenangan itu nikmat yang paling terbesar, nikmat yang besar bagi peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan suatu kemenangan yang mana menghadapi situasi dan kondisi yang sangat genting, menghadapi musuh yang begitu banyak, sedangkan tentara beliau tersebut hanya sedikit. Itu nikmat. Begitu dia itu menang, gembira semuanya. Nikmat Allah Ta'ala. Nikmat Allah. Nikmat ya kira-kira. Menghadapi musuh yang begitu peralatan canggih, dalam peperangan kita alat seadanya bisa menang. Makanya tidak serta-merta peralatan yang lengkap, tentara yang cukup banyak bisa memenangkan orang yang tidak mempunyai peralatan, bahkan tentara yang begitu sedikit. Belum tentu. Kalau tentara sedikit itu semangat juangnya tinggi dan pertolongannya Allah Ta'ala selalu menyertai, tidak ada mustahilnya bagi Allah untuk memenangkan itu. Tidak ada mustahilnya bagi Allah. Itu paling mudah bagi Allah Ta'ala. Ya, paling mudah bagi Allah Ta'ala. Maka dari itulah, setelah diberi suatu kemenangan, merupakan kenikmatan dari Allah Ta'ala, dia merasa hina, asal diberi pertolongan oleh Ta'ala, akhirnya mendapatkan suatu kemenangan, nikmat bagi mereka semuanya. Fattakullah. Intinya, ayat selanjutnya setelah diberi kenikmatan, lalu kita jangan lupa kenikmatan itu. Harusnya apa? Bersyukur atas kenikmatannya. Yang pertama, fattaqullaha. Taatlah kamu kepada Allah Ta'ala. Setelah kamu diberi kemenangan, itu kenikmatan yang cukup besar, maka kamu harus bertakwa kepada Allah Ta'ala. Patuh dan tunduk. Menyatakan ketundukannya, kepatuhannya hanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu termasuk mujizat. Termasuk mujizat itu. Kalau menurut akal logika manusia, tidak mungkin orang kecil ini dibanting pun sudah senyap. Belum tentu. Ya, orang kecil lemah, kelihatannya lemah, loh ya tidak taunya bisa membunuh orang besar. Ya. Nah, untuk dari itulah diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan berarti merdeka kan?
merdeka dari penjajahan, termasuk kan dari rongrong dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Berarti merdeka, dikasih kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah, harus bertakwa kepada Allah. Intinya bertakwa. Setelah bertakwa, refleksinya kalau kita itu takut kepada Allah dan Rasulnya, bagi dengan sendirinya la'allakum tashkurun, supaya kamu kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu adanya syukur atas pemberian nikmat Allah yang sudah dimenangkan dari beberapa tentara yang begitu banyak, kamu tentaranya sedikit. Ku menangkan kamu, ku kasih pertolongan dengan Allah Ta'ala mengirimkan para malaikat untuk membantu kamu dalam peperangan tersebut. Jadi supaya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nikmat enggak? Nikmat. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala kita itu tidak bisa dihitung-hitung. Nikmatnya segini dan lain sebagainya tidak bisa dihitung-hitung. Fa in ta'udun nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kamu tidak bakalan bisa menghitung. Ada ini sejarah ini. Ada cerita ini. Dulu di Bani Israel. Bani Israel. Zaman Nabi Sulaiman tidak salah, ya. Zaman Nabi Sulaiman ada seorang laki-laki, ya, yang hidupnya di suatu gunung di perbukitan, hanya seekor orang itu. Dia beribadah selama 500 tahun. Dia hidupnya di atas bukit. Allah Ta'ala sediakan di situ di bawah bukit tersebut ada air mengalir yang sangat jernih. Terus di situ setiap harinya buah delima tersebut itu berbuah. Aneh enggak? Setiap harinya buah delima itu berbuah. Padahal buah delima itu setahun sekali itu belum tentu berbuah loh. Benar enggak? Buah delima itu paling susahnya buah delima itu berbuah itu. Setahun sekali belum tentu berbuah. Kalau buah lain sih kita bisa terka-terka, bisa kita prediksikan buah sekian bulan tuh. Tapi kalau buah delima enggak. Tuh. Tapi sekali berbuah terus itu. Setiap hari berbuah. Dan orang pemuda tersebut setiap dia itu mengambil air wudu, dia makan buah delimanya tersebut selama 500 tahun. Tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu dia itu meninggal dunia, lama selanjutnya akhirnya malaikat menjemput dia, ya, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjemputnya. Ya, terus dia ditawari 100% dia itu masuk surga. Begitu dia itu masuk surga sebenarnya tidak perlu ngerekal, misalnya kalau orang Jawa itu ngerekal tuh, istilah tidak usah protes lah, udah dimasukkan surga ya syukur dah lah masukkan. Tapi dia enggak. Ya Rob, aku mau masuk surga bukan dengan rahmatmu ya Rob, tapi dengan ibadahku. Ya, yalah. Kalau kamu mau masuk surga dengan ibadahmu yang selama 500 tahun ini, ya, kamu hitung-hitungan dengan nikmatku. Hitung-hitungan dengan Allah Ta'ala nikmatnya. Sekarang dari mana dulu? Mulai dari mata. Iya, dari mata dulu. Kau beribadah matanya. Air yang mengalir di bawah sungai, di bawah bukitmu, siapa yang menciptakan? Engkau ya Allah. Nikmat dah, nikmat. Ya dah. Delima yang setiap hari kau makan, siapa yang membuat, yang menciptakan? Engkau ya Allah. Nikmat dah, nikmat. Mata yang selama ini kamu pakai itu punya siapa? Kau bisa memandang ke sini dan lain sebagainya, nikmatnya. Sekarang hitung-hitungan. Sekali pendek cerita, sekali dihitung-hitung belum sampai mata itu selesai menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah itu, ajastu. Dia mengakui kelemahannya. Bahwa masuk surga itu tidak serta-merta dengan ibadah dia, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mata mah dihitung-hitung. Satu mata selama 500 tahun. Satu mata belum bisa menebus nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran
Setiap kali kita itu membaca surat Ar-Rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya enggak? Nikmat mana saja yang kau bolain, Mbak, yang kau bohongi. Dari ujung kaki sampai ke ujung rambut tuh. Ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak bisa kau masuk dengan surga dengan ibadahmu alias dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita disuruh wajib bersyukur dan bertakwa kepada Allah taala. Kalau kita tidak syukur, tidak takwa kepada Allah taala, berarti itu sangat bodoh guys. Refleksinya orang yang bertakwa kepada Allah taala ini, hasilnya ini. Orang yang bertakwa kepada Allah taala hasilnya ini selalu mensyukuri nikmatnya. Itu refleksinya. Itu pasti. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mensyukuri nikmat Allah taala. Allahumma amin ya. Mudah-mudahan Allah taala menambahkan kenikmatannya, kesehatan, ilmu ya. Nikmat ilmu, kesehatan dan nafas, kita bisa bernapas, rezeki dan lain sebagainya, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selamatkan dunia akhiratnya, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang beli jalan qatimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina wal masyana al ikhwanina wa limalina jami'il muslimin asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah jamilna bil afiyat wassalam wa haqiqna bit taqwal istiqamah wa aita min mujibatina damaina kasami'u du'a. Allahumma ya Allah yasir lana fi umuri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala mirati Ibrahim alaihi salam waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata ma'al afiyah. Wa qina aninas. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa sallam. Da'wa fa subhanakallahumma tahiyatu fi salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tetap dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi